Yah, beberapa waktu lalu, baru saja berhasil. Qiuyue mengangguk, dan wajahnya penuh kegembiraan. Dia akhirnya menyusul langkah kaki Lu Ming. Lu Ming kagum. Sejak Qiuyue membangkitkan hati suci 9 lubang, kecepatan kultivasinya sungguh menakjubkan. Bahkan jika tidak ada petualangan, kecepatan pelatihannya juga ribuan mil dalam sehari. 200 tahun yang lalu, kekuatan wacana Lu Ming di Kongsuan Zong meningkat. Hampir tidak ada yang akan melanggar apa yang dikatakannya. Oleh karena itu, bulan musim gugur dapat masuk dan keluar sesuka hati untuk semua jenis tempat suci kultivasi Kongsuan Zong. Dengan bantuan sejumlah besar sumber daya dari Lu Ming, pencapaian Qiuyue meningkat dengan kecepatan yang menakjubkan. Hingga saat ini, Qiuyue telah menembus Dewa Surga dan mencapai level yang sama dengan Lu Ming. Selain itu, Qiuyue juga mempraktikkan Qiankun Wandaojue ke level tertinggi. Dia berhasil mengolah kekuatan ilahi yang dominan, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Dimasukkan ke gerbang utama, itu adalah karakter level Putra Dewa. Tentu saja, titik ini, tidak ada yang tahu. Autumn Moon, kamu bisa menggunakan jurus-jurus ini untuk berlatih. Lu Ming memberikan beberapa jurus kepada Qiuyue, seperti Immortal Sword Rime, Duomu Senjue, dan Zihan Senjue. Dengan bakat Autumn Moon, cepat atau lambat dia akan dapat mengolah berbagai kekuatan dewa. Selain itu, dengan misteri inti 9 lubang di Autumn Moon, kecepatan kultivasinya tidak akan lambat meskipun menguasai berbagai kekuatan dewa. Pada orang lain, meskipun ada banyak jenis kekuatan magis yang diolah dalam Qiankun Wandaojue, kecepatan kultivasinya akan lambat seperti siput. Namun, Lu Ming memiliki rumus untuk mengukur kata-kata, dan Autumn Moon adalah inti suci 9 jurus, jadi mereka tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Begitu banyak. Sungguh menakjubkan melihat begitu banyak keterampilan luar biasa di Autumn. Tentu saja, aku tidak ingin melihat siapa tuan mudamu dan apa artinya memperoleh keterampilan-keterampilan sihir ini. Aku akan memberimu lebih banyak di masa mendatang. Lu Ming mulai meniup. Autumn Moon tahu, tuan muda adalah yang paling kuat. Dengan mata besarnya berkedip, Qiuyue mencium bibir Lu Ming, lalu segera mundur. Namun, Lu Ming meraih pinggang ramping Qiuyue dan memeluk Qiuyue. Kau tahu betapa hebatnya tuan muda. Hari ini, berikan dia ganti rugi yang pantas. Lu Ming tertawa. Tuan muda akan melakukannya lagi. Qiuyue tersenyum. Tuan muda itu, aku akan menunjukkan kepadamu yang buruk. Lu Ming tertawa, memeluk Qiuyue, memasuki sebuah ruangan. Segera, ruangan itu menyebarkan suara yang menarik. Setelah itu, Qiuyue, di bawah bimbingan Lu Ming, berlatih berbagai macam seni sihir dan metode sihir, dan membuat kemajuan yang luar biasa. Bahkan Lu Ming merasa malu. Dalam sekejap, 3 tahun berlalu. Pada hari ini, sebuah pesan datang kepada Lu Ming bahwa sesuatu yang penting telah terjadi. Lu Ming tiba di aula konferensi dan mendapati Ouyang Qingxiang, serta orang-orang suci lainnya, semuanya hadir. Setelah melihat Lu Ming, wajahnya menjadi pucat dan wajahnya terpesona. Apa kabar, Lu Ming? Fu Guang Shengzi dan yang lainnya dengan sopan menyapa Lu Ming. Sekarang, Lu Ming mengatakan 1, mereka sama sekali tidak berani mengatakan 2. Lu Ming mengangguk sesuka hati, dan matanya menyapu hadirin. Selain putra dan putri suci, para tetua Kongsuan Zong, dan banyak tetua batin, hampir semuanya telah tiba. Lu Ming, Tuan Lu Ming, para tetua dan tetua batin ini juga menyapa Lu Ming satu demi satu. Hadirin sekalian, ada apa dengan kalian hari ini? Tanya Lu Ming. Lu Ming, belum lama ini aku menerima pesan bahwa utusan dari Taiksu Seng Chao akan datang ke Kongsuan Zong kita. Kata Ouyang Qingxiang. Ziarah Taiksu. Mata Lu Ming tiba-tiba bersinar terang. Lu Ming sudah lama tahu bahwa Taiksu Seng Chao adalah kekuatan kosmopolitan, yang menguasai wilayah yang luas dengan banyak bintang. Wilayah Qin Tianxing adalah wilayah bintang terpencil di bawah kekuasaan Taiksu Seng Chao. Karena insiden Jingyu, cepat atau lambat Lu Ming akan pergi ke Taiksu Seng Chao. Tanpa diduga, ada utusan yang datang ke Taiksu Seng Chao. Untuk alasan apa utusan istana kekaisaran Taiksu tiba-tiba datang ke Kongsuan Zong? Lu Ming bertanya, hatinya berubah cepat. Apakah karena dia orang-orang Taiksu Seng Chao mengetahui hubungan antara dia dan Jingyu? Tidak mungkin. Dia tidak mengungkapkan apapun tentang Jingyu.
Orang-orang di Taiksu Sengchao seharusnya tidak mengetahuinya. Untuk apa itu? Kita tidak tahu bahwa di daerah ziarah Taiksu yang luas, wilayah Qin Tianxing terletak di tempat yang terpencil. Ziarah Taiksu selalu menjadi semacam sikap acuh tak acuh, jarang mengirim utusan. Kali ini, kita tiba-tiba mengirim utusan, dan kita tidak tahu mengapa. Ouyang Qingxiang mengerutkan kening. Orang lain juga bermartabat, tidak tahu bahwa kedatangan utusan ziarah suci Taiksu adalah berkah atau bencana. Meskipun Kong Xuanzong mendominasi di wilayah Tianxing dinasti Qin, dibandingkan dengan dinasti Taiksu, mereka adalah semut, perbedaan antara semut dan naga, dan bahkan semut tidak sebaik semut. Taiksu Sengchao mengirimkan yang kuat sesuka hati, dapat menghancurkan Xuanzong yang kosong. Jadi mereka merasa tidak nyaman. Mereka tidak dikirim oleh keluarga kerajaan dari Taiksu Sengchao, tetapi dari Istana Sembilan Raja Surgawi Jue. Pada saat ini, bulan tak terbatas. 9 Jue Tian Wang Fu. Beberapa orang, termasuk Lu Ming, tampak bingung. Anda mungkin tidak jelas tentang pembagian kekuasaan pengadilan suci Taiksu. Saya akan menjelaskannya kepada Anda. Jalan bulan tak terbatas, memilah-milah sebuah pikiran, lalu berkata, Taiksu Sengchao, menggunakan sistem pemberian hak. Selain menduduki inti dan wilayah terbaik, keluarga kerajaan Taiksu Sengchao juga telah menganugerahkan 27 Raja Surgawi. 27 Raja Surgawi ini adalah ahli teratas dari Taiksu Sengchao dan juga tokoh-tokoh yang telah memberikan kontribusi besar bagi Taiksu Sengchao. 27 kerajaan-kerajaan telah membuka kerajaan 27, dan kekuatan mereka mencengangkan. Dan kita, domain Qin Tianxing berada di bawah kekuasaan Istana Surgawi 9 Jue. Bulan menjelaskan, begitulah, Lu Ming mengangguk, memahami secara kasar pembagian kekuasaan Taiksu Sengchao. 27 Raja Surgawi adalah pangeran dari dinasti suci Taiksu. Namun, wajah orang-orang tidak mereda. Bagi mereka, baik keluarga kekaisaran Taiksu Sengchao atau Istana Jiujue Heavenly Palace, mereka adalah monster yang tak tertahankan, dan tidak ada perbedaan. Utusan dari Nine Jue Heavenly Palace akan segera datang. Ayo kita keluar untuk menemuinya. Bulan tidak memiliki akhir. Seketika, semua Xuanzong tingkat tinggi di langit terbang keluar dari angkasa luar, berdiri di angkasa, menunggu dengan tenang. Raungan, raungan. Sekitar setengah jam kemudian, suara nyanyian naga terdengar dari kejauhan. Kemudian, orang-orang melihat bahwa 9 naga raksasa, menarik kereta, datang ke sisi ini dengan cepat. 9 naga, merah di sekujur tubuh, panjangnya 10.000 meter, napasnya sangat menakjubkan, masing-masing, memberikan tekanan yang mengerikan. Sungguh pukulan besar untuk menarik kereta dengan naga di puncak para dewa. Terdengar desahan dari lelaki tua itu. Sungguh menakjubkan menarik kereta dengan 9 naga di puncak para dewa. Semua orang tahu bahwa utusan dari Istana Surgawi Jiujue telah tiba. Raungan, raungan. Jiulong menarik kereta dengan kecepatan yang luar biasa, dan segera mencapai Lu Ming di depan mereka dan berhenti di langit berbintang. Orang-orang melihat bahwa ada lebih dari 10 sosok di kereta. Di antara mereka, ada 4 pria besar setengah baya, tubuh memancarkan napas yang mengerikan. Raja Dewa benar-benar Raja Dewa, dan di antara para Raja Dewa, dialah yang benar-benar kuat. Selain itu, ada 6 orang muda, pria dan wanita, masing-masing dengan wajah bangga, gambaran penampilan yang benar sendiri. Ouyang Qingxiang, putra Kong Xuanzong, memimpin kaisar untuk menyambut utusan dari Istana Surgawi 9 Jue. Ouyang Qingxiang melangkah maju dan membungkuk serta menggenggam tangan. Selamat datang di utusan Istana Surga 9 Jue. Orang-orang lain dari Kong Xuanzong memberi hormat dengan hormat. Tentu saja, kecuali Lu Ming. Dia hanya mengepalkan tinjunya dengan santai dan menatap orang-orang dari Istana Surgawi Jiujue dengan rasa ingin tahu. Zonzi, bagaimana dengan tuanmu? Mengapa kamu tidak datang menemuiku? Seorang pria muda dengan 3 sisik merah di alisnya terbang dari kereta perang dan berbicara dengan dingin dan sombong. Namun, ketika matanya tertuju pada Ouyang Qingxiang, dia memancarkan sinar pandangan yang menakjubkan. Aku tidak berani menyembunyikannya dari utusan. Patriark klanku jatuh ratusan tahun yang lalu. Sekarang aku menggantikannya. Jawab Ouyang Qingxiang. Oh, pria muda dengan sisik di alisnya memberi cahaya, tanpa komitmen. Bolehkah aku bertanya kepada para utusan,
mengapa mereka tiba-tiba datang ke Kong Xuanzong kita? Ouyang Qingxiang mengajukan pertanyaan ini dengan agak gelisah. Aku akan memberitahumu tentang ini. Aku akan memberitahumu bahwa harta karun berharga dari Istana Surgawi 9 Jue, Kristal Dewa 9 Jue, telah dicuri. Ada sisik di tengah alisnya. Ouyang Qingxiang dan yang lainnya saling memandang. Apa hubungannya dengan pencurian harta karun Istana Surgawi Jiu Jue? Setelah diselidiki, orang yang mencuri harta karun rumah Jiu Jue Tianwang, Jiu Jue Senjing, adalah orang-orang dari wilayah Qin Tianxing. Pemuda dengan sisik di alisnya tiba-tiba menjadi dingin. Apa? Wangi Ouyang, bulan tak terbatas dan sebagainya, ekspresi wajahnya berubah gila-gilaan. Orang yang mencuri harta karun rumah Jiu Jue Tianwang sebenarnya adalah orang dari wilayah bintang dinasti Qin. Mungkinkah orang kuat di rumah Jiu Jue Tianwang dibuat oleh Kong Xuanzong mereka? Memikirkan hal ini, para tetua dari gerbang dalam Kong Xuanzong mengeluarkan lapisan keringat dingin. Utusan yang terhormat, Anda tidak curiga bahwa itu dibuat oleh Kong Xuanzong? Itu tidak mungkin. Dengan jumlah orang kuat di rumah besar Jiu Jue Tianwang, bagaimana mungkin ada orang di Kong Xuanzong kita yang masuk dan mencuri harta karun itu? Bulan tidak terbatas dan sibuk. Apakah maksud Anda bahwa pertahanan Istana Surgawi 9 Jue tidak lagi efektif? Pria muda dengan sisik di alisnya tenggelam. Tidak, bukan itu yang saya maksud. Utusan itu salah paham dan salah paham. Bulan memberi hormat berulang kali, dan wajahnya berkeringat. Dia adalah penguasa ganda dewa dan raja, di depan generasi yang lebih muda, bersujud, itu adalah kepala pihak lain yang terlalu besar. Yah, tidak ada yang terbaik. Pria muda dengan alis bersisik itu bersenandung dingin dan berkata, kali ini, kekuatan apapun di wilayah Qin Tianxing dicurigai. Anda harus memeriksanya, dan tidak ada yang bisa menjadi pengecualian. Bagaimana kau ingin mengetahuinya? Tanya Ouyang. Sangat mudah. Kumpulkan semua orang dari Kong Xuanzong dan keluarkan cincin penyimpanan kalian untuk kami periksa. Selain itu, lepaskan lautan pengetahuan dan ladang ramuan kalian. Kami juga akan memeriksa lautan pengetahuan dan ladang ramuan kalian, jika kalian menaruh harta karun itu di lautan pengetahuan dan ladang ramuan. Ada sisik di tengah alis. Apa? Periksa cincin penyimpanan. Dan lautan pengetahuan dan dantian. Banyak orang berseru, dan wajah mereka jelek. Jika mereka melakukannya, mereka tidak akan memiliki rahasia sama sekali. Cincin penyimpanan, serta lautan pengetahuan dan dantian, adalah rahasia terbesar dari seorang praktisi, yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Tidak ada rahasia tentang siapa. Namun, pihak lain membuka mulutnya untuk memeriksa semua cincin penyimpanan Xuanzong, serta lautan pengetahuan dan dantian, yang benar-benar sombong. Apa? Apakah kalian punya pendapat? Pria muda dengan sisik di alisnya tenggelam dan bertanya dengan dingin. Di kereta perang, orang-orang lain juga turun dan menyapu Lu Ming dan yang lainnya dengan mata buruk. Aneh jika Anda tidak keberatan. Kerumunan itu meraung dalam hati mereka. Utusan, kami benar-benar tidak mencuri harta dari Istana Surgawi 9 Jue. Bahkan jika kami diberi 100 keberanian, kami tidak akan berani melakukannya. Ya, terlebih lagi, prestasi kami sangat rendah sehingga kami tidak dapat mencuri harta dari Istana Raja Surgawi 9 Jue. Mohon beritahu kami. Beberapa tetua Kaisar Xuanzong mulai berbicara satu demi satu. Omong kosong, aku sangat peduli padamu. Misiku adalah menemukan 9 Jue Senjing. Jangan bicarakan itu padaku. Lakukan apa yang kuperintahkan padamu sekarang. Anak muda bersisik di alisnya minum dengan dingin, seperti sedang memarahi sekelompok budak. Mereka langsung mendominasi dan tanpa ampun. Bulan tak terbatas dan begitu juga beberapa orang kuat Raja Dewa, ekspresi wajahnya jelek. Pihak lain hanyalah seorang pemuda, dan mereka dapat melihat bahwa mereka tidak dapat mencapai 6 tingkat surga dan dewa. Jika mereka berani berbicara seperti ini kepada mereka di tempat lain, mereka akan ditampar sampai mati. Namun pihak lain adalah utusan dari Istana Surgawi 9 Jue, dan ada tuan yang mengerikan di sekitarnya. Mereka tidak berani. Namun, untuk membiarkan mereka mengeluarkan cincin penyimpanan dan melepaskan ladang Haidan agar masing-masing dapat menjelajahi sesuka hati, mereka tidak mau. Untuk sesaat, suasananya bermartabat. Apa? Aku tidak mau. Kamu Kong Xuanzong tidak dapat menghancurkan pintu.
Pria muda bersisik di alisnya marah. Suara yang keras sekali. Sebuah suara terdengar, dan Lu Ming tidak tahan. Dia melangkah keluar. Sejak awal, pihak lain memandang rendah mereka, seolah-olah dia mengatakan sesuatu, dan Lu Ming dan mereka semua harus melakukannya, yang benar-benar membuat Lu Ming kesal. Begitu Lu Ming berjalan keluar, pemuda dengan sisik di alisnya menatap Lu Ming, memancarkan cahaya dingin. "Nak, apa yang kamu bicarakan?" Pemuda dengan sisik di alisnya berkata dengan dingin. "Tidak bisakah kamu mendengarku? Telinga tidak berfungsi dengan baik," kata Lu Ming dengan wajah dingin. Begitu amarahnya muncul, dia tidak peduli siapa pihak lain itu. "Kemarilah, mari kita berikan cincin penyimpanan dan ladang Haidan untuk diselidiki." "Mengapa? Atas kata-katamu, itu juga, dan Tianmu tahu laut kepadaku untuk memeriksanya terlebih dahulu." Lu Ming melanjutkan, "Nak, kamu masih ingin memeriksa dantianku Zihai? Apa kamu sampah semut pengganggu yang rendah hati ini, bagaimana bisa dibandingkan denganku? Aku memintamu untuk melakukan apa yang aku minta, mengerti?" "Sampah." Pemuda dengan sisik di alisnya sedang minum dan makan Lu Ming. "Haha, tampaknya kau sangat mulia. Menurutku, semua orang sama saja. Tidak ada perbedaan antara yang tinggi dan yang rendah. Jika kau ingin memeriksa kami, mengapa kami tidak bisa menyelidikimu?" Lu Ming mencibir. "Wah, kau membuat masalah untuk Kong Xuanzongmu. Kau mengerti?" Pemuda bersisik di alisnya menjadi lebih dingin dan mengancam. "Kau tidak perlu mengancamku. Keadilan ada di hatimu. Aku katakan padamu, Kong Xuanzongku tidak mencuri harta karun istana surgawi 9 Jue. Kau ingin mencari lautan dantian kami, itu tidak mungkin. Seperti yang diketahui semua praktisi, rahasia terpenting adalah mencari lautan dantian kami. Jika kau ingin mencari lautan dantian kami, kau mungkin juga membunuh kami secara langsung." Lu Ming berteriak keras. Ada banyak rahasia dalam pemahamannya tentang lautan. Semua jenis kekuatan sihir dapat dikembangkan dengan berbagai cara langit dan bumi. Ada juga jurus kata perang, jurus kata ukuran, segala jenis yang terungkap, akan mati tanpa tempat pemakaman, bagaimana mungkin dia membiarkan pihak lain mencarinya? Jika kau benar-benar meragukannya, kita dapat bersumpah demi asal-usul kehidupan kita untuk memastikan bahwa kita tidak mencuri harta karun istana surgawi 9 Jue. Akhirnya, Lu Ming mengalah. Bagaimanapun, dia harus memikirkannya untuk Kong Xuanzong. Bersumpah demi asal-usul kehidupan. "Hehe, aku tidak percaya padamu. Betapa berharganya harta karun istana surgawi 9 Jue. Kau bisa mengorbankan beberapa nyawa. Itu sepadan." Pemuda bersisik di alisnya berkata dengan dingin. "Bersumpah demi asal-usul kehidupan, jika kau melanggar sumpah, itu tidak akan langsung terjadi, tetapi dalam praktik selanjutnya, kau mungkin dirasuki oleh iblis dan mati." Arti dari pihak lain sangat jelas. Bahkan jika seseorang di Xuanzong yang kosong benar-benar mencuri harta karun istana surgawi Jiu Jue, ia juga dapat bersumpah demi asal-usul kehidupannya. Pada saat itu, adalah masalah besar bahwa para perampok harta karun itu akan bersumpah dan jatuh. Tetapi itu sepadan dengan harta karun istana surgawi 9 Jue. Ekspresi wajah Yue Wuya dan yang lainnya agak jelek, jelas bahwa pihak lain akan mencari lautan pengetahuan dantian mereka dengan tenang. Dalam hal ini, tidak ada yang perlu dikatakan. Silakan kembali. Tidak mungkin untuk mencari dantian kita dan mengetahui lautan. Wajah Lu Ming menjadi dingin. Dia telah membuat konsesi, tetapi pihak lain masih menekan langkah demi langkah, dan dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong. "Hahaha, bagus, sangat bagus, karena kamu ingin mati, itu akan membantumu, bagaimanapun juga membunuhmu, juga dapat memeriksa dantian Zihaimu." Pria muda dengan sisik di alisnya tertawa ganas. Ledakan, 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 ledakan. Pada saat ini, keempat pria besar itu meledak karena ketakutan. Tekanan yang sangat besar, menutupi langit dan bumi, menyelimuti seluruh langit dan bintang Xuan. "Ah, ada apa?" Baunya sangat menyengat. Ada pria kuat yang mengerikan datang. Bahaya, di gerbang Gunung Kong Xuanzong, terjadi kekacauan besar. Banyak orang merasakan napas itu dan terkejut. Beberapa orang bahkan sedang berlatih. Ketika mereka ditekan oleh napas ini, mereka terkejut dan memuntahkan darah. Raja Dewa 3 kali lipat, semuanya adalah Raja Dewa 3 kali lipat.
Bulan tak terbatas dan berseru, terkejut dan meraung. Para tetua dari alam dewa lainnya terkejut dan wajah mereka berubah liar. Keempat pria hebat ini semuanya adalah 3 orang kuat yang mengerikan dari Raja Dewa. Di wilayah surga dan bintang dinasti Qin, mereka adalah kepala akademi sihir aneh. Sosok-sosok dari Sekte Pedang Abadi benar-benar yang kuat dari tingkat penguasa. Tapi sekarang, ada 4 dari mereka sekaligus. Wajah Lu Ming juga berubah. Istana Surgawi 9 Jue benar-benar mengerikan. Karakter-karakter di 3 alam Raja Dewa dapat dikirim sesuka hati. Selain itu, tampaknya status mereka tidak terlalu tinggi. Sepertinya hanya iblis tulang yang bisa datang. Hati Lu Ming berubah. Dalam menghadapi situasi ini, satu-satunya cara untuk menyingkirkan situasi ini adalah membiarkan Bone Demon melawan balik, dan kemudian membawa Xuanzong yang kosong naik turun untuk menemukan tempat untuk menghindar. Tidak ada cara lain selain metode ini. Haha, sekelompok orang desa, belum melihat dunia, beberapa God King 3 kali lipat, menakut-nakuti Anda seperti itu. Melihat Lu Ming, wajah mereka berubah liar, dan mereka tampak ketakutan. Pemuda dengan sisik di alisnya senang dan tidak bisa menahan tawa. Sekarang, beri Anda kesempatan terakhir untuk membuka cincin penyimpanan Anda dan lautan pengakuan di Dantian, dan tunjukkan kepada kami. Kalian tidak akan mati. Pemuda dengan sisik di tengah alisnya melanjutkan dengan suara dingin. Yue Wuyuan, tetua Xuanzong dan tetua gerbang dalam, wajahnya berubah. Sisi lain memiliki 4 dewa, 3 kuat, begitu mereka mulai, mereka pasti akan mati. Oleh karena itu, mereka ragu-ragu. Dibandingkan dengan dibunuh, bukanlah hal yang tidak dapat diterima bagi mereka untuk diperiksa dan mengetahui laut. Namun, sikap Lu Ming sangat tegas, yang membuat mereka ragu-ragu. Namun, di belakang Lu Ming, ada hal-hal seperti Yulong. Memberi kalian 3 waktu istirahat. Setelah 3 waktu istirahat, kalian masih menolak untuk menerimanya. Mati. 3. Pemuda dengan sisik di alisnya berkata dengan dingin. Wajah Yue Wuyuan dan yang lainnya berubah drastis. Melihat Lu Ming dan pemuda dengan sisik di alisnya, dia sangat cemas untuk sementara waktu. 2. Ada sisik di tengah alisnya. Ketika dia membuka mulutnya lagi, matanya meledak dengan pembunuhan dingin. Qin Wuxiang, kau benar-benar memiliki prestise yang besar, berlari ke wilayah Qin Tianxing untuk menggertak, haha. Saat itu, terdengar cibiran di kejauhan. Siapa? Pemuda dengan sisik di alisnya minum dengan dingin dan melihat ke arah suara itu. Di arah itu, ada cahaya pedang, terbang ke sisi ini dengan kecepatan yang luar biasa. Pada saat berikutnya, cahaya pedang itu menyatu, dan sebuah pedang pertempuran muncul di langit berbintang. Pedang pertempuran itu panjangnya 10.000 meter dan sangat besar. Ada 5 sosok berdiri di atas pedang itu. Seorang pemuda dan 4 pria besar. Wu Zifeng, Lu Ming, Ouyang Qingxiang dan yang lainnya semuanya terkejut. Pemuda di atas pedang itu benar-benar Wu Zifeng. Gadis Qingxiang, Lu Ming, kakek Yue. Wu Zifeng melangkah turun untuk menyapa Lu Ming dan Ouyang Qingxiang, dan akhirnya memberi hormat kepada Yue Wuyuan. Zifeng, kau di sini, bagus dan bagus. Ketika dia melihat Wu Zifeng, dia sangat gembira di akhir bulan. Dia bahkan mengucapkan selamat 3 kali. Seluruh orang itu tampak benar-benar santai. Wu Zifeng, itu kamu. Ketika dia melihat Wu Zifeng, pemuda dengan sisik di alisnya berseru, seolah-olah dia mengenalnya. Qin tidak terluka. Sekarang, keluar dari sini. Wu Zifeng minum dengan dingin. Pemuda dengan alis bersisik itu bernama Qin Wuxiang. Wu Zifeng, kali ini aku di sini untuk menyelidiki kasus pencurian harta karun istana Jiu Jueteng. Apakah kamu ingin campur tangan? Qin tidak terluka dan bersikap dingin. Jangan menindasku dengan rumah Jiu Jue Tianwang. Kamu menipu orang lain, tetapi kamu tidak bisa menipuku. Kamu hanya murid biasa dari keluarga Qin. Kamu tidak bisa mewakili rumah Jiu Jue Tianwang. Jangan menganggap bulu ayam sebagai anak panah perintah, dan bersikaplah tenang di depan kami. Wu Zifeng mencibir. Pada saat yang sama, keempat pria hebat di belakang Wu Zifeng juga mengeluarkan napas terkejut, dan mereka semua adalah 3 eksistensi Raja Dewa. Sepertinya Wu Zifeng juga berasal dari dinasti Suci Taixu. Lu Ming tergerak. Sebelumnya, dia sudah tahu bahwa Wu Zifeng bukan berasal dari wilayah bintang surga dinasti Qin.
Dia berasal dari dinasti suci Taixu, dan latar belakangnya lebih besar dari yang dia bayangkan. Qin Wudang cukup takut pada Wu Zifeng. Kamu, Qin Wuxiang tampak jelek. Istana Surgawi 9 Jue memiliki wilayah yang luas. Secara alami, ada kekuatan yang kuat di bawahnya. Kekuatan-kekuatan ini ada dalam situasi keluarga. Satu persatu keluarga besar dan kuno membantu Istana Surgawi Jiu Jue dan menguasai wilayah yang luas itu. Keluarga bangsawan kuno ini diwariskan selama bertahun-tahun, dengan detail yang mendalam dan kekuatan yang tak terduga. Mereka jauh dari sebanding dengan Qin Tianxing. Keluarga Wu dan keluarga Qin semuanya adalah keluarga bangsawan seperti itu. Namun, status Qin Wuxiang dalam keluarga Qin tidak tinggi. Seperti yang dikatakan Wu Zifeng, dia tidak melakukannya dengan baik di rumah Jiu Jue Tianwang. Dia hanya datang ke Qin Tianxing Yu untuk bermain dengan otoritas, yang tidak dapat mewakili Jiu Jue Tianwangfu. Wu Zifeng, sepertinya kamu harus campur tangan. Ini terkait dengan Jiu Jue Senjing. Begitu terjadi kesalahan, kamu tidak dapat menanggungnya. Jangan bicara tentang kamu, bahkan keluarga Wu-mu tidak mampu menanggungnya. Qin tidak memiliki cedera dan suara dingin. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, dan aku dapat menjamin bahwa Kong Xuanzong bukanlah pembunuh yang mencuri Jiu Jue Senjing. Sekarang, kamu bisa pergi. Wu Zi menghalangi jalan. Bagus, bagus, aku bisa pergi, tapi... Qin Wuxiang menggertakkan giginya. Di tengah jalan, matanya tiba-tiba menyapu Lu Ming, dan kemudian tubuhnya bergetar. Seperti pita, dia bergegas menuju Lu Ming dan menepuk Lu Ming dengan satu tangan. Kekuatannya meraung, dan kekuatan telapak tangan menekan ke arah Lu Ming seperti gunung dan laut. 6 tingkat surga dan dewa, produk suci kekuatan ilahi. Dalam sekejap, Lu Ming menilai kekuatan Qin tanpa cedera. Pada saat kritis, Lu Ming tidak punya waktu untuk memikirkannya, tetapi hanya dapat menggunakan kekuatan sihirnya untuk melawan. Namun, Lu Ming tidak menyangka Qin Wuxiang akan melakukan serangan tiba-tiba padanya. Dalam keadaan tergesa-gesa, dia hanya bisa menggunakan 30% dari kekuatan ilahinya. Ledakan. Tubuh Lu Ming bergetar dan mundur tiba-tiba. Dia telah mundur beberapa kilometer sebelum dia bisa berdiri teguh. Qin Wuyang, apa yang kamu lakukan? Wu Zifeng sangat marah. Apa yang kau lakukan? Semut rendahan ini, yang tidak mengerti superioritas dan inferioritas, sebenarnya menentangku. Hari ini, aku tidak akan menyelidiki Xuanzong yang kosong, tetapi dia harus mati. Qin tidak terluka dan bersemangat untuk minum. Wajahnya ganas dan penuh dengan peluang membunuh yang kuat. Setelah mengatakan itu, napas Qin Wudang lebih kuat, melangkah maju, tekanan kuat, satu gelombang demi satu menuju tekanan Lu Ming. Orang ini tidak lebih lemah dari langit dan bumi tertinggi. Lu Ming berubah pikiran. Kultivasi Qin Wuxiang adalah 6 tingkat surga dan dewa. Ia mengendalikan kekuatan ilahi, yang merupakan seorang jenius setingkat dengan langit dan bumi tertinggi. Namun, tampaknya nada bicara umum Qin tidak terluka. Begitu sombong, dalam keluarga Qin hanya seorang jenderal, lalu keluarga Qin, berapa banyak jenius? Dengan kata lain, berapa banyak talenta yang ada di Istana Surgawi 9 Jue dan bahkan seluruh Istana Suci Taixu. Untuk sesaat, Lu Ming sedikit melamun, dan bahkan memiliki beberapa keinginan psikologis. Sekarang, di antara generasi muda Qin Tianxing Yu, Lu Ming hampir berada di puncak. Selama pihak lain belum menerobos, dia memiliki pemahaman penuh untuk memenangkan pertempuran. Jadi, dia sangat menginginkan lawan yang lebih kuat yang dapat menekannya dan membuatnya lebih kuat. Denganku di sini, kamu tidak ingin menyentuh rambut Lu Ming. Wu Zifeng berkata dengan acuh tak acuh, lalu dia melambaikan tangannya. Sentuh. Setelah kematian Wu Zifeng, seorang pria besar melangkah keluar dari ruangan, dan napas yang keras keluar, menghalangi Qin Wudang. Tapi kemudian, seorang pria besar di belakang Qin Wuxiang melangkah keluar, dan napasnya meletus seperti gunung berapi. Tiba-tiba, Qin Wuxiang bebas. Biarkan generasi muda menyelesaikan masalah generasi muda sendiri, dan biarkan generasi tua melihatnya. Pria besar dari keluarga Qin berkata dengan dingin, menatap tuan dari keluarga Wu. Kedua tuan dari kedua belah pihak saling berhadapan, tetapi orang-orang yang mereka bawa serupa dan prestasi mereka serupa. Mereka hanya membentuk konfrontasi. Mereka tidak dapat mengganggu urusan Lu Ming dan Qin Wudang.
Haha, baguslah. Kalian dapat menyelesaikan masalah generasi muda sendiri. Aku ingin melihat apa yang memberimu keberanian untuk berbicara kepadaku seperti itu. Qin Wuxiang tertawa. Dia mencapai puncak kultivasinya dari 6 tingkat dewa. Dia melangkahkan kakinya dan berjalan ke arah Lu Ming dengan percaya diri di wajahnya. Beberapa saat yang lalu, dia memukul mundur Lu Ming. Dia dapat melihat bahwa Lu Ming tidak lebih dari kultivasi dewa surga. Menurut pendapatnya, Lu Ming rentan terhadap pukulan. Qin Wuxiang, apakah kamu berani? Wu Zifeng banyak minum. Namun, kultivasinya tidak sebagus Qin Wuxiang, dan dia tidak dapat menyekat tangannya. Saudara Wu, karena dia ingin bertarung, aku akan bertarung dengannya. Kamu tidak perlu campur tangan. Lu Ming mengangkat tangannya dan menghentikan Wu Zifeng. Haha, bocah, sedikit berani, tetapi dengan sampah sepertimu, kau masih ingin bertarung denganku dan berlutut untukku. Qin Wuxiang Lenghun, sekali lagi mengangkat tangannya, sebuah telapak tangan besar terbentuk dan ditekan ke arah Lu Ming, untuk berlutut. Kaulah yang harus berlutut. Suara acuh tak acuh Lu Ming terdengar, pada saat yang sama, tubuhnya, 10 api, terbakar. 10 jenis kekuatan ilahi, berlari liar, berkumpul bersama dan bergegas menuju lengan Lu Ming. Wah! Lu Mingyi menunjukkan bahwa tombak muncul dari langit, menerobos langit berbintang, yang bahkan lebih cemerlang dari meteor. Sentuh! Senjata dan sidik jari Qin saling bertabrakan, dan suara gemuruh yang dahsyat meletus. Sidik jari Qin Wuxiang meledak dan menghilang ke dalam kehampaan. Apa? Qin Wu terkejut. Napas Lu Ming tiba-tiba melonjak beberapa kali, dan serangannya luar biasa. Dia mengalahkan serangannya dalam satu gerakan. Dan Qin Wuxiang bersama dengan orang-orang, juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap mata besar, penuh dengan kekhawatiran. Sungguh menakjubkan, Lu Ming benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik. Wu Zifeng juga terkejut. Kamu, dalam hal kekuatan ini, kupikir seberapa kuat bakat dari Istana Surgawi 9 Jue. Suara samar Lu Ming terdengar penuh dengan ironi. Wah, aku punya sedikit kekuatan, tetapi aku tidak menggunakan semua kekuatanku sekarang. Sekarang, aku akan menyesalinya, tinju 7 luka. Qin Wuxiang banyak minum. Serangannya berubah dan mengubah telapak tangannya menjadi kepalan tangan. Tubuhnya dipenuhi dengan kecemerlangan aneh, yang berkumpul di tinjunya. Ledakan, ledakan. Qin Wudang melancarkan 2 tinju berturut-turut, dan kedua segel itu, seperti 2 meteor, menghantam Lu Ming. Cepat, tetapi kuat. Kekuatan tempur semacam ini tidak lagi berada di bawah upaya penuh langit dan bumi tertinggi. Di wilayah Qin Tianxing, itu benar-benar Tianjiao teratas. Namun, dengan kekuatan Lu Ming saat ini, mudah untuk menghadapi lawan seperti langit dan bumi tertinggi. Bahkan Lu Ming tidak perlu menggunakan tubuh dewa kuno dan formula kata pertempuran. Cukup mengandalkan 10 jenis kekuatan ilahi, serta berbagai teknik magis dan seni rahasia. Fase Dharma Naga, Lu Ming melancarkan pukulan yang sama. Raungan, sebuah nyanyian naga, bergema di seluruh langit, seekor naga 9 cakar besar muncul, meraung ke arah Qin Wuxiang. Kemudian, Lu Ming melancarkan tinju lagi dan naga 9 cakar lainnya muncul. 2 naga 9 cakar, dengan putaran tubuh dan 9 cakar di perut, menyambar keluar secara berurutan dan mengeluarkan raungan yang mengerikan, seolah-olah pedang tajam menembus udara. Faktanya, itu benar. Sekarang Lu Ming telah mengolah formula pedang abadi, yang mengendalikan kekuatan pedang abadi. Dalam kekuatan ilahinya, ada serangan kekuatan pedang yang mengerikan. Kekuatan pedang abadi bekerja pada cakar naga bercakar 9, membuat cakar naga bercakar 9 setajam pedang, membuat kekuatan serangan Lu Ming semakin tinggi. Ledakan, ledakan, cakar tajam naga bercakar 9 itu terus mencengkeram segel tinju, meletuskan ledakan raungan, segel tinju itu bergetar tanpa henti, di atas muncul retakan Taoisme. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Qin Wu meraung dengan sedih. Itu tidak dapat dipercaya. Dia telah menggunakan 10 kekuatan sukses, dan menggunakan trik unik, tetapi sekarang, sebenarnya masih di bawah pangkuan, ini adalah hal yang luar biasa. Dia adalah Dewa 6, dan juga mengendalikan produk suci kekuatan ilahi, dan Lu Ming, tetapi tuan itu berat. Seekor semut yang dia anggap sebagai semut tahi lalat benar-benar meledak dengan kekuatan bertarung yang luar biasa,
yang sangat merusak harga dirinya. Aku tidak bisa kalah, bagaimana aku bisa kalah dari semut tahi lalat di wilayah Qin Tianxing, 7 pukulan kerusakan, 7 pukulan super. Qin Wu meraung dengan sepenuh hati. Wajahnya memucat, dan dia memuntahkan darah di mulutnya. Setelah memuntahkan darah, Qin Wuxiang tampak pucat, tetapi kekuatan pukulannya lebih kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Qin Wuxiang terus mengayunkan tinjunya, dan tinjunya terus-menerus meledak keluar, menyatu dengan segel tinju sebelumnya, yang membuat kekuatan segel tinjunya melambung dan memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan. Dengan cedera mereka sendiri, sebagai ganti peningkatan kekuatan serangan, kerusakan otak yang bagus, haha. Lu Ming mencibir, lalu tiba-tiba melangkah keluar. Dharma Naga, keluar. Lu Ming berteriak, raungan, 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 raungan. Di langit, suara nyanyian naga terus-menerus, dan ada 4 nyanyian naga lagi. Kemudian, di atas kepala Lu Ming, 4 naga bercakar 9 muncul. Tambahkan sebelumnya, total 6 fase Dharma Naga bercakar 9. Setelah lebih dari 200 tahun berlatih, Lu Ming telah mengembangkan 6 bentuk Dharma Naga. Kekuatan sejati formula Dharma Naga secara bertahap muncul. 6 naga bercakar 9 Dharma Siang bersama-sama membunuh dinasti Qin tanpa cedera. Kekuatan naga yang luas membuat 9 naga ajaib di kereta perang keluarga Qin menunjukkan kepanikan dan mundur. Ini adalah penindasan hierarki. Di klan naga, naga bercakar 9 tidak diragukan lagi lebih unggul. Kekuatan 6 naga bercakar 9 Dharma sangat menakjubkan. Selain itu, Lu Ming menguasai formula kata perang. Bahkan jika dia tidak memicu kekuatan tempur berkali-kali dan menggunakan keterampilan sihir dan seni rahasia apapun, dia bisa mendapatkan berkah dari formula kata perang, dan kekuatannya akan lebih kuat. Serangan kedua belah pihak bertemu di kehampaan, dan tabrakan yang menakjubkan terjadi. Kemudian, segel tinju Qin Wudang terus-menerus rusak. Puff! Qin tidak terluka, meludahkan darah, bentuk tubuhnya tiba-tiba mundur. Lu Ming melangkah keluar, dan 6 naga bercakar 9 mengaum dan mengejar. Ayo, bantu aku dan hancurkan semut pengganggu ini bersama-sama. Qin Wuxiang meraung. Sampai sekarang, dia masih merasa bahwa dia berada di atas Gao Lu Ming dan seterusnya. Ini adalah kesalahan umum dari mereka yang lahir dalam kekuasaan. Sama seperti Tian Jiao di wilayah Bintang Dinasti Qin, sama halnya ketika menghadapi orang-orang yang memberontak di Sungai Bintang. Ketika melihat orang-orang yang memberontak di Sungai Bintang dengan pandangan ke bawah, mereka sadar bahwa mereka lebih unggul dan terhormat. Dan mereka yang muncul dari bawah pada awalnya tidak akan memiliki mentalitas seperti itu. Bunuh. Dengan Qin Wuxiang, ada 5 orang muda yang semuanya membunuh Lu Ming. Begitu kelima orang muda ini mulai, mereka dikejutkan oleh Xuanzong yang kosong. Karena, kelima orang muda ini, semuanya adalah kesombongan yang mengerikan. Mereka semua telah menguasai kekuatan produk suci, 3 dewa, 6, 2 dewa, dan 5. Kekuatan 3 dewa dan 6 orang tidak lebih lemah dari Qin Wudang. 6 master bergandengan tangan dan meluncurkan gerakan unik mereka sendiri untuk membunuh Lu Ming. Anak muda, matilah untukku, tinju 7 luka. Qin Wuxiang meraung. Dia terluka oleh Lu Ming, dan kekuatan tinjunya semakin kuat. Apa yang dia latih adalah keterampilan rahasia unik dari keluarga Qin. Semakin dia terluka, semakin kuat kekuatan tinjunya. Namun, dalam menghadapi serangan seperti itu, wajah Lu Ming masih tenang. Formula kata perang, kekuatan tempur ganda. Pikiran Lu Ming bergerak dan memicu kekuatan ganda dari formula pertempuran. Sebuah kekuatan yang kuat pecah di tubuhnya dan memenuhi seluruh tubuhnya. 6 naga bercakar 9 meraung, dan tubuh mereka menggeliat dan membengkak tajam. Tubuh mereka menjadi lebih besar dan lebih kuat. 6 naga bercakar 9 masing-masing membunuh 6 orang muda. Lu Ming, di sisi lain, memadatkan senjata panjang di tangannya, yang sebesar gunung, dan menekan salah satu anak muda. Pemuda itu bertarung dengan seluruh kekuatannya melawan naga bercakar 9. Dia tidak dapat menahan serangan tombak itu. Dia langsung ditancapkan ke bawah oleh tombak itu, dan terpental seperti karung pasir yang rusak. Dia terluka parah dan napasnya tersengal-sengal. Kemudian, Lu Ming menembak seorang pemuda lainnya. Setelah Lu Ming memicu kekuatan tempur ganda, orang-orang seperti Qin Wuxiang sama sekali bukan lawan Lu Ming dan dengan mudah dihancurkan.
Sentuh, sentuh. Lu Ming melepaskan tembakan berturut-turut, dan setiap tembakan dapat melumpuhkan satu orang. Dalam sekejap, kelima pemuda yang ikut serta dalam serangan itu semuanya dikirim oleh Lu Ming, dan terluka parah. Akhirnya, tatapan dingin Lu Ming menyapu ke arah Qin Wudang. Ah! Qin Wuxiang berteriak, berbalik dan berlari. Kau ingin pergi sebelum berlutut. Lu Ming berbicara dengan dingin dan memanipulasi 6 naga ajaib untuk mengepung Qin Wudang. Nak, jangan berhenti. Pada saat ini, seorang pria besar dari keluarga Qin minum dan melangkah keluar untuk menghadapi Lu Ming sendiri. Namun, seorang pria besar dari keluarga Wu menghentikannya. Biarkan generasi muda menyelesaikan masalah mereka sendiri, dan generasi tua tidak boleh ikut campur. Pria besar dari keluarga Wu mencibir. Kalimat ini pernah diucapkan oleh Han dari keluarga Qin sebelumnya. Sekarang, Han dari keluarga Wu telah mengembalikannya kepadanya dengan utuh. Kau, pria besar dari keluarga Qin itu sangat marah, dan kemudian menatap Lu Ming. Dia berkata dengan suara dingin, Qin Wudang adalah putra dari keluarga Qin. Meskipun dia bukan anak inti, kamu harus berpikir apakah kamu dapat memikul tanggung jawab. Suaranya dingin dan penuh ancaman. Meskipun Qin Wuxiang bukan putra inti dari keluarga Qin, dia juga anggota keluarga Qin, yang mewakili wajah keluarga Qin. Membuat Qin Wuxiang berlutut sama saja dengan menamparkan wajah keluarga Qin. Keluarga Qin, aku belum pernah mendengarnya. Aku hanya tahu bahwa jika ingin orang lain memberi sesuatu, kamu harus siap membayar. Jika dia ingin aku berlutut, dia harus siap berlutut untukku. Lu Ming minum dingin dan sama sekali tidak menunjukkan muka. 6 naga bercakar 9, cakar besar, ditekan terus-menerus. Qin tidak terluka. Setelah beberapa gerakan, dia dikendalikan oleh metode naga bercakar 9. Dengan bunyi plop, dia berlutut di udara dan berlutut di depan Lu Ming. Ah! Qin Wudang meraung seperti babi. Sungguh memalukan. Dia bukan putra inti keluarga Qin, dan dia tidak bergaul dengan baik. Jika kejadian ini diteruskan kembali ke keluarga Qin, dia mungkin akan bergaul lebih buruk dan menjadi aib bagi keluarga Qin. Pada saat ini, dia ingin mati. 5 anak muda lainnya dari keluarga Qin, pucat dan ketakutan, diam-diam senang bahwa mereka bukan yang pertama memulai sebelumnya. Kalau tidak, hasilnya tidak akan jauh lebih baik.